Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Sri Anjani. Kali ini saya akan membahas mengenai saham PT MBKA. Di sini teman-teman bisa lihat mengenai profil dari PT MBKA atau PT Merdeka Cooper Gold Tbk adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya, serta layanan pertambangan. Untuk ikhtisarnya, di sini bisa dilihat teman-teman, PT MBKA ini didirikan pada tanggal 5 September 2012 dengan kode industrinya itu B143 dan sektornya pertambangan di industri logam dan mineral. Untuk sub-industrinya adalah emas. Nah, PT MBKA ini IPO pada tanggal 19 Juni 2015. Untuk jumlah saham yang beredarnya itu ada 22,9 M lembar dengan kapitalisasinya sebesar 100,78 triliun. Dan kalau dilihat di sini untuk pemegang sahamnya ada PT Mitra Daya Mustika dengan kepemilikan saham 12,874%. Lalu ada Garibaldi Thohir sebesar 8,778%. Pak Garibaldi Thohir ini juga merupakan Dewan Komisaris dari PT MBKA. Lalu ada PT Swarna Arta Mandiri, kepemilikannya sebesar 6,054%. Lalu di sini juga ada PT Saratoga Investama Sedaya sebesar 18,293%. Ini PT Saratoga ini adalah punya Pak Sandiaga Uno. Dan kepemilikan terbesarnya adalah masyarakat, yaitu 53,998%. Jadi untuk pemegang saham dari MBKA ini terbesarnya ada di masyarakat ya. Lalu untuk Dewan Komisarisnya ada Pak Edwin Suryajaya sebagai Presiden Komisaris, lalu ada Pak Garibaldi Thohir, Pak Budi Bowono, Pak Muhammad Munir, Pak Yuki Chandra Katon, lalu ada Richard Brusnes, itu merupakan komisaris dari PT MBKA. Untuk direksinya ada Pak Albert Saputro sebagai Presiden Direktur, lalu Simon James Milroy sebagai Wakil Presiden Direktur, lalu ada Gavin Arnold Caudle dan Hardy Wijaya Leong, Andrew Starkey, David Thomas Fowler, Susanti Supriyo, dan Titin Supono merupakan direktur dari PT MBKA. Dan untuk anak perusahaan dari PT MBKA ini itu ada PT Bumi Suksindo, itu ada operasi produksi tambang, lalu PT Merdeka Mining Service sebagai jasa pertambangan, Eastern Field Development Limited sebagai perusahaan induk, PT Pani Bersama Jaya juga perusahaan induk, PT Batu Tua Pelita Investama perusahaan induk, PT Batu Tua Tembaga Raya sebagai jasa pengolahan dan perdagangan, PT Batu Tua Abadi Jaya sebagai pertambangan mineral, lalu ada Merdeka Cooper Gold International Pty Ltd merupakan perusahaan induk. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan laporan keuangannya. Nah, bisa dilihat di sini ada neraca keuangan dari PT MBKA. PT MBKA itu kan IPO-nya di tahun 2015 ya, jadi sekarang itu udah 8 tahun dari IPO-nya PT MBKA.
Di sini saya akan melihat perbandingan neraca keuangannya, total aset, liabilitas, dan ekuitas dari 2015 hingga 2021, yaitu sekitar 7 tahun. Kalau dilihat dari total aset, liabilitas, dan ekuitasnya, dari tahun 2015 ke tahun 2021 ini mengalami kenaikan di ketiganya asetnya itu di tahun 2021 sebesar 18,22 triliun. Lalu untuk total liabilitasnya itu 7,11 triliun, lalu total ekuitasnya 11,11 triliun. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, untuk liabilitas, perbandingan antara liabilitas dan ekuitas dari PT MBK ini lebih besar total ekuitasnya, jadi bisa dibilang total liabilitasnya itu lebih sedikit. Nah, jadi untuk statistik dari total liabilitas DER-nya itu kita bisa lihat di sini. Debt to equity ratio-nya dari tahun 2015 ke tahun 2021 ini selalu mengalami peningkatan yang terbesar ini ada di tahun 2017. Nah, bisa dilihat di 2017 itu debt to equity ratio-nya 0,69 dan di tahun 2021-nya sebesar 0,48. Lalu kita bahas mengenai laporan laba rugi dari PT MBKA. Nah, bisa dilihat untuk gross profit dibandingkan dengan pendapatan netonya, di sini teman-teman bisa lihat untuk total pendapatan di tahun 2015 dan 2016 ini nol atau tidak ada. Jadi saya juga sudah cari di annual report-nya, mereka tidak mencantumkan untuk total pendapatannya. Di sini untuk total pendapatan dimulai dari tahun 2017. Jadi untuk di annual report-nya pun dicatatnya per 2017. Nah, kalau bisa dilihat di 2017 ini total pendapatannya sekitar 1,73 triliun, lalu mengalami kenaikan 141,57% di 2018 menjadi 4,18 triliun dan mengalami kenaikan lagi di 2019 sekitar 35,89 triliun menjadi 5,69, lalu di 2020 itu turun sebesar minus 17,68% menjadi 4,68 triliun dan di 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 5,45 triliun. Nah, ini dibanding 2020 dia naik 16,35%. Nah, kalau misalnya dilihat dari pendapatan netonya nih, dia mengalami kenaikan di tahun 2017 sampai 2019. Namun di 2020-nya mengalami penurunan untuk pendapatan netonya. Bisa dilihat di sini itu untuk 2021 operating expense-nya sangat besar jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini operating expense-nya itu adalah dari pengeluaran penjualan umum administrasi. Nah, kalau dilihat pengeluaran penjualannya itu sebesar 406,68 miliar. Lalu kita bisa cek juga karena bisa dilihat di sini gross profit margin-nya sebesar 1,67 triliun. Lalu karena operating expense-nya itu besar dan bisa dikatakan untuk pendapatan netonya jadi turun dari tahun sebelumnya itu minus 1,85% menjadi 516,60 miliar. Nah, terus kita lihat juga mengenai
Ini ada price to book ratio-nya dari tahun 2015 ke 2021 ini yang paling rendah itu adalah price to book ratio-nya di tahun 2018 sebesar 2,85. Dan dari 2018 ini ke tahun 2021 ini selalu mengalami peningkatan dan sekarang price to book ratio-nya udah 8,27. Nah, jadi untuk price to book ratio-nya makin lama semakin meningkat. Lalu kita lihat terkait mengenai sahamnya. Kalau dilihat ini kita coba bandingkan 5 tahun terakhir. Untuk PT MBKA ini di tanggal 24 Juni itu kemarin, hari Jumat kemarin, untuk harga saham penutupnya itu sebesar 4.440. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari tahun 2017 ke tahun 2022 itu selalu mengalami trennya itu naik nih, mengalami uptrend setiap tahunnya. Nah, untuk harga saham tertingginya ini sebesar 5.525 pada tanggal 8 April 2022 dan harga terendahnya itu di tahun 2017 sebesar 410. Nah, rata-rata harga saham 45 tahun itu ada 1.645. Nah, kalau dilihat harga saham tertingginya ini kan di tahun 2022. Terus dia pas harga saham tertinggi di tanggal 8 April, lalu dia mengalami penurunan di bulan Mei kemarin ke 4.380. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, untuk PT Merdeka Cooper ini atau MBKA dari awal IPO itu tidak membagikan dividen. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sahamnya MBKA ini, keuntungannya itu hanya pada capital gain-nya aja. Jadi kita harus jual dulu baru kita dapat untung. Nah, karena dia itu tidak membagikan dividen. Menurut saya, kalau misalnya perusahaan itu tidak membagikan dividen, kayaknya nggak cocok untuk dilakukan dilakukan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena menurut saya itu agak rugi karena agak rugi juga sih karena kan kita kan juga harus mendapatkan dividen. Jadi bayangkan aja kita telah mengasih modal ke perusahaan, gitu kan, kita beli sahamnya perusahaan, kita kasih dia modal, tapi kita dia mengelola uang kita, tapi dia nggak kasih kita dividen, itu kan nggak ada untungnya buat kita. Jadi kita ngasih perusahaan itu uang, tapi kita untuk dikelola, kita nggak dapat keuntungan dari setiap profitnya perusahaan, jadi itu kayak sia-sia gitu. Nah, kalau misalnya kita beli sahamnya PT MBKA ini berarti kita cuman mengandalkan dari capital gain-nya aja. Nah, kalau misalnya dilihat juga kan ini uptrend terus setiap tahunnya. Dan di tahun 2022 ini itu adalah angkanya tinggi banget. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli, ini cocoknya adalah untuk saham jangka pendek. Jadi untuk jual beli secara short term aja gitu. Karena kalau misalnya untuk long term ini juga agak agak lumayan kritikal karena kan kalau misalnya kita nggak punya
pegangan dividen gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba kita beli di harga 4.440 kan kita juga nggak tahu nih untuk ke depannya seperti apa. Kalau misalnya harganya tiba-tiba saham dari PTMBK ini turun, nah ya udah kita langsung aja gitu rugi karena karena kan keuntungan kita itu cuma dari capital gain aja. Nah, karena kita nggak dapet dividen seperti itu. Kalau misalnya menurut saya untuk MDKA ini kan memang cocoknya di jangka pendek aja. Kalau misalnya untuk di jangka panjang lebih baik kita mencari perusahaan yang memiliki dividen juga karena itu juga sebagai keuntungan dari kita memberikan uang kepada perusahaan untuk dikelola, seperti itu. Nah, oke teman-teman, menurut saya, eee, seperti ini aja untuk analisis PTNBKA. Jadi, disclaimer dulu nih, untuk, video ini merupakan analisa pribadi, jadi bukan ajakan atau rekomendasi. Jadi semua resiko investasi ada di masing-masing investor. Kalau misalnya teman-teman ingin beli PTNBKA, itu sangat cocoknya untuk di jangka pendek aja ya teman-teman. Seperti itu menurut saya pribadi. Oke, sekian saya akhiri untuk analisis PPNBKA ini. Terima kasih.